عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan kekuatan di dalam mempelajari serta mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, dan memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa beramal dengan amalan-amalan yang soleh selama kita bersama dengan bulan yang mulia, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akhwani wal akhwat a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita masih di pembahasan tentang sabar. Hadis yang ke 49 atau yang ke-50 yaitu hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qadima Uyainatu ibnu Hisan. Uyainah ibnu Hisan mendatangi atau datang, fanazala ala ibni akhihi Al-Hurr ibn Qais. Tujuannya Uyainah ibn Hisan hendak datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ia singgah di rumah anak saudaranya, yaitu Al-Hurr ibn Qais. Wa kana minan nafar alladhi yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan dulunya ia masih termasuk
orang terdekatnya Umar radhiyallahu anhu. Wa kana al-qurra'u ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Dan di antara orang-orang terdekatnya Umar radhiyallahu anhu ini adalah para qurra, yaitu ahlul Quran, baik yang sudah senior ataupun yang masih pemuda. Yang mana para qurra ini adalah orang-orang yang diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Uyainah libni akhihi, maka berkatalah Uyainah ibnu Hisn kepada anak saudaranya, ya bena akhi, laka wajhun inda hadzal amir fasta'dhin li alaihi. Wahai anak saudaraku, engkau adalah orang dekatnya Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mintakan izin untukku, ya, mintakan izin untukku agar bisa berjumpa, ya, bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Falamma dakhala qal hihi ya ibna al-Khattab. Ketika Al-Hurr bin Qais memintakan izin untuk, ya, saudara bapaknya, dan ini omnya, ya, Uyainah ibnu Hisn ini adalah omnya Al-Hurr ibnu Qais. Ketika Al-Hurr ibnu Qais sudah memintakan izin kepada Umar bin Khattab supaya Uyainah bisa bertemu dengan beliau radhiyallahu anhu, maka masuklah Uyainah bin Hisn bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, wahai Ibnul Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil adli. Demi Allah, kamu tidak pernah mencukupi kamu tidak pernah mencukupi kami, dan kamu tidak berhukum atau tidak memerintah dengan adil. Faqadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi. Maka seketika itu marahlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai-sampai beliau hendak memukulnya. Ya, Umar, ya, berkeinginan untuk memukul Uyainah ibnu Hisn karena ucapannya tadi. Faqala lahu al-Hurr, maka berkatalah Al-Hurr kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
Wa inna hadza minal jahilin, dan sungguhnya dia ini termasuk dari kalangan orang-orang yang bodoh. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha, demi Allah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhenti ketika dia, yaitu Al-Hur, ya, membacakan ayat tersebut, ya, surah Al-A'raf ayat 199. Wa kana waqqafan 'inda kitabillahi ta'ala, dan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, merupakan orang yang sangat patuh terhadap kitab Allah. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan, ya, orang yang marah lalu kemudian dia bersabar, dia kendalikan ya, amarahnya, adalah orang yang dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Orang yang mampu, punya kuasa, punya kemampuan untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan, dia kendalikan. Inilah orang yang kuat yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dengan kesabarannya dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang, ya, disakiti tetapi dia tidak memiliki kemampuan, tapi dia bertahan, ya. Itu tidak dikatakan orang yang marah, yang bersabar dari marahnya, tapi dikatakan orang yang kesal, orang yang menggondok, ya, suka mau babage tapi tidak mampu, akhirnya dia tahan, ya. Itu kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Itu tidak dikatakan orang yang marah dan bersabar dengan kemarahannya. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang khalifah. Kemudian dikatakan, ya, engkau tidak mencukupi kebutuhan kami, engkau juga tidak berhukum dengan adil. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikenal, ya, tentang keadilannya. Bahkan ada ucapan beliau yang sangat, atau ucapan yang ditujukan kepadanya, ya, ucapan yang sangat terkenal. Laqad hakamta wa adilta fa aminta. Engkau telah berhukum dengan adil sehingga engkau merasakan atau mendapatkan keamanan, tenang. Kan ada ucapan beliau radhiyallahu anhu juga yang masyhur, kekhawatiran beliau jangan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala beliau akan mempertanggungjawabkan seekor unta yang terperosok dalam lubang di jalan karena Umar tidak memperhatikan jalan itu. Ini berkaitan dengan perhatiannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sifat adilnya di dalam memimpin. Namun tiba-tiba datang seorang mengatakan demikian, engkau tidak mencukupi kebutuhan kami, engkau juga berhukum, ya, tidak adil. Beliau marah, tetapi, ya, beliau radhiyallahu anhu menahan, ya, amarahnya. Setelah diingatkan oleh Al-Hur ibnu Qais, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahili. Ya. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Penulis, ya, Syekh
atau Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya, menempatkan hadis ini dalam bab sabar ya, karena berkaitan dengan sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menahan amarahnya. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, mazal al-muallif rahimahullah taala ya'ti bil ahadits ad-dala 'ala sabri wa qadmil ghaid. فذكر هذا الحديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث رجل في هذه الأمة الإسلامية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الخليفة الأول فعمر هو الخليفة الثانية. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Amir Mukminin, orang ketiga dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan juga keutamaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana qad ishtuhira bil adli bainar ra'iyah. Umar bin Khattab adalah orang yang terkenal dengan keadilannya. Terkenal dengan keadilannya, memperlakukan rakyatnya. Wa bit tawadhu'i lil haqq. Ya, beliau juga adalah orang yang tawadhu, orang yang selalu tunduk dengan kebenaran. Hatta innal mar'ata rubbama tudzakiruhu bil ayah fi kitabillah fayaqifu indaha wa la yatajawazuha. Bahkan pernah seorang wanita mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau radhiyallahu anhu langsung tunduk. Faqad qadima alaihi Uyainah bin Hisn wa kana min kibari qaumihi faqala lahu ya ibn al-Khattab. Ya, maka pada saat beliau didatangi oleh Uyainah bin Hisn, dan Uyainah bin Hisn ini adalah termasuk pembesar kaumnya, datang bertemu dengan Umar dan mengatakan ya ucapan celaan, ya, ini ucapan celaan di kalangan Arab, ya. Kalau di kita apa ya? Pokoknya ucapan yang menunjukkan celaan. Nah, ya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Unzur ila hadzal rajul yatakallamu ala hadzal khalifah al-masyhur bil adli bi hadzal kalam. Coba perhatikan, laki-laki ini datang bertemu dengan khalifah, lalu kemudian mengatakan ucapan yang buruk. Padahal khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang terkenal dengan keadilannya. Dan orang-orang di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah para al-qurra, ya, orang-orang ahlul Quran. Dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk diantaranya adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Dan para qurra ini, orang-orang yang di sekitar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah ya tempat beliau untuk bermusyawarah, ya, dalam memutuskan ya persoalan berkaitan dengan rakyatnya. Wa hakadha yanbaghi likulli amirin aw khalifatin an yakuna julasa'uhu as-salihin. Maka seharusnya beginilah yang ditempuh oleh para pemimpin, yaitu mengambil orang-orang terdekatnya itu adalah orang-orang yang soleh. Ya. Ini seharusnya yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu mengambil orang-orang terdekatnya, orang-orang di sekitarnya dari kalangan orang-orang yang soleh. Nah, orang-orang dekat ini akan ya, menyampaikan informasi-informasi yang membisikkan tentang perkara-perkara yang ada di luar. Dalam menetapkan keputusan yang akan diterapkan juga demikian mereka ini.
orang-orang terdekat ini. Li'annahu idza quyida lahu julasa'u ghairu salihin halaka wa ahlakal ummah. Ini kata beliau rahimahullah taala, kapan seorang pemimpin itu menjadikan orang-orang terdekatnya bukan dari kalangan orang-orang yang soleh, maka sungguh ya, dia akan melakukan kerusakan untuk dirinya dan juga kerusakan untuk umat. Ya. Wa in yassarallahu lahu julasa'a salihin nafa'allahu bihil ummah. Ya. Sehingga kalau seorang pemimpin itu Allah Subhanahu wa taala berikan pendamping-pendamping yang soleh, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar untuk dirinya dan juga akan memberikan manfaat yang besar untuk umat secara keseluruhan. Ya. Baiknya pemimpin, ya, baiknya orang-orang di sekitar pemimpin itu akan memberikan maslahat yang besar bagi umat. Sedangkan buruknya pemimpin, ya, buruknya orang-orang di sekitar pemimpin, ini akan memberikan keburukan yang besar, ya, untuk umat. Fal wajibu ala waliyil amri an yakhtara minal julasa ahlal ilmi wal iman. Ini kata beliau rahimahullah taala, maka wajib bagi siapa saja yang menjadi waliyil amr, ya, pengampu urusan-urusan umat, urusan-urusan orang banyak, hendaklah dia memilih, ya, pendamping-pendamping dari kalangan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Ya. Nah, orang yang memiliki ilmu tetapi iman kurang, ya, dia akan menyalahgunakan ilmunya. Orang yang beriman tapi tidak memiliki ilmu, maka ya, akan keliru di dalam, ya, memberikan masukan. Ya. Kayak ini syaratnya, memilih orang-orang yang berilmu dan beriman. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum al-qurra'u minhum hum ahlul ilmi. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim, qurra'nya mereka, ahli Qur'annya mereka itu adalah, ya, para ulamanya. Li'annahum la yatajawazuna 10 ayatin hatta yata'allamuha wa ma fiha minal ilmi wal amal. Ya, karena sebagaimana yang disebutkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak melewati 10 ayat. Ya, mereka tidak melewati 10 ayat kecuali mereka pelajari dulu ayat itu. Mereka tadabburi ayat itu. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya mereka keluarkan semuanya, baru kemudian lanjut pada ayat berikutnya. Ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Dari sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang mengetahui siapa di antara kita ke depan yang bisa menjadi wali kota, ya, menjadi gubernur, bahkan mungkin menjadi presiden. Tidak ada yang tahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan salah satu di antara kita menjadi pemimpin umat, maka carilah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, ya, jadikan mereka sebagai, ya, orang-orang terdekat, ya, sebagai tempat untuk, ya, syura, bermusyawarah, ya, untuk memutuskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan, ya, persoalan umat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lamma qala ar-rajulu hadzal kalam li Umar, ketika laki-laki ini yaitu Uyainah mengatakan ucapan yang buruk ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu innaka la tu'tina al-jazla, sungguhnya engkau tidak memberikan kami kecukupan, wala tahkumu fina bil adli, dan engkau tidak berhukum, ya, kepada kami dengan hukum yang adil. Ghadiba radhiyallahu anhu ghadaban hatta kana an yahamma bihi ay yadribahu aw yabtisha bihi.
Seketika itu Umar bin Khattab marah, sangat marah. Bahkan beliau sudah akan memukulnya. Lakin ibnu akhi Uyainah ibnu Hisn Al-Hurr ibnu Qais qala lahu, tapi segera itu pula anak dari saudaranya Uyainah yaitu Al-Hurr ibnu Qais mengatakan kepada Umar, ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala li nabiyhi, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya Allah telah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa, berikanlah maaf, wa'mur bil 'urf, nyuruhlah kepada yang baik, wa a'rid 'anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, dan ini orang ini termasuk orang yang jahil. Kenapa dikatakan dia orang yang jahil? Ya, tidak mengetahui kedudukan seorang khalifah. Ya, berkata buruk di hadapan seorang khalifah yang dikenal dengan keadilannya. Nah, setelah dikatakan demikian, fawaqafa indaha Umar radhiyallahu anhu wa lam yatajawazha. Seketika itu pula Umar langsung berhenti, mengurungkan niatnya untuk memukul Uyainah, li'annahu kana waqqafan 'inda kitabillah, karena dikenal bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini adalah orang yang selalu tunduk ya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jika diingatkan dengan Al-Qur'an, maka beliau langsung berhenti. Wa ma daraba ar-rajula wa ma batasha bihi li ajli al-ayah allati tuliyat alaihi. Ya. Beliau tidak jadi memukul, tidak jadi menangkap ya laki-laki ini karena ayat tersebut memerintahkan khudhil afwa, berikanlah maaf, wa'mur bil 'urf, ya, menyuruhlah yang ma'ruf, dan abaikan, jangan pedulikan perbuatan orang-orang yang bodoh. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, wanzur ila adabi sahabah radhiyallahu anhum 'inda kitabillah. Perhatikanlah adabnya para sahabat. Perhatikan adabnya para sahabat ya, ketika mereka mendengarkan kitab Allah, ya, mendengarkan Al-Qur'an. La yatajawazunahu, mereka tidak menyelisihinya, tidak melampauinya, ya, tidak melanggar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Idza qila lahum hadza qaulullah waqafu mahma kan. Ketika disampaikan kepada mereka ini adalah firman Allah, perintah Allah, ya, mereka langsung berhenti. Mereka langsung merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya, sebutkan di dalam ayat tersebut. Fa qauluhu ta'ala khudhil afwa, ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala khudhil afwa ay khudh ma 'afa minan nas wa ma tayassar wa la tatlub haqqaka kullahu li'annahu la yahsulu laka fa khudh minhum ma 'afa wa sahula. Jadi ayat ini kata beliau rahimahullah taala, khudhil afwa, berilah maaf, ya, ambillah ya, apa yang mudah ya dari manusia. Ya. Lakukanlah sesuatu yang tidak mencederai orang lain. Ya. Tidak perlu meminta hak kita seluruhnya. Ya. Apa yang bisa kita tunaikan, yang bisa kita ambil darinya, itu yang bisa kita lakukan. Ya. Wa qauluhu wa'mur bil 'urf, dan ucapan atau kalimat wa'mur bil 'urf ya, perintahkan yang ma'ruf, ay u'mur bima 'arafahu syara' wa 'arafahu nas,
Perintahkan apa-apa yang telah diketahui oleh manusia, apa-apa yang telah disebutkan atau diketahui dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Perintahkan sesuatu yang jelas sudah terdapat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'mur bimungkarin. Jangan menyuruh sesuatu yang mungkar. Wala bighairi 'urf. Jangan pula menyuruh sesuatu yang menyelisihi apa yang sudah ma'ruf. Li'annal umur thalathatu aqsam. Karena urusan-urusan yang ada di tengah-tengah kita itu ada tiga perkara. Yang pertama, munkarun yajibun nahyu anhu, perkara-perkara yang mungkar yang wajib untuk kita jauhi, wajib untuk dilarang orang melakukannya. Yang kedua, wa urfun yu'maru bihi, perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, sehingga kita diperintahkan untuk mengerjakannya. Wa ma laysa bihadza wala bihadza fa innahu yuskatu anhu. Dan perkara yang tidak nampak, tidak bisa dikenali dia itu mungkar atau ma'ruf, maka didiamkan. Perkara yang masih kalau istilah lainnya yang masih syubhat, maka didiamkan. Walakin ala sabilin nasihah yanbaghi lil insan alla yaqula illa qawlan fihi al khair. Tetapi kata beliau rahimahullah taala, sebagai bentuk nasihat, maka hendaklah seseorang tidak mengatakan sesuatu kecuali ucapan itu ada kebaikan di dalamnya. Jangan mengatakan sesuatu kecuali dalam ucapannya itu ada kebaikan di dalamnya. Karena Nabi SAW juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kemudian wa amma qauluhu wa a'rid 'anil jahilin. Jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Fal ma'na anna man jahila 'alaika wa tatawala 'alaika fa'arid 'anhu. La siyama idza kana i'raduka laisa dhullan wa khunu'an. Siapa yang berbuat dengan perbuatan orang-orang jahil kepadamu atau yang kurang ajar kepadamu, maka abaikanlah dia. Apalagi kalau kita mengabaikan orang-orang jahil ini, tidak menyebabkan kehinaan. Mengabaikan orang-orang yang jahil ini tidak menyebabkan kehinaan pada kita. Justru sebaliknya, ada orang jahil yang berbuat perbuatan yang tidak pantas untuk dia lakukan, lalu kemudian kita meladeninya, maka kita akan jatuh sama dengan mereka. Dan ayat ini menjadi kaidah bagi kita. A'rid 'anil jahilin. Kalau orang jahil sudah tidak usah ditanggapi. Kita sudah sering dengar juga perkataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau katakan yang kira-kira maknanya, aku bisa mengalahkan beberapa orang yang cerdas, yang pintar dalam berdebat, tetapi dengan satu orang yang jahil, dengan satu orang yang bodoh, aku terkalahkan.
Ya, mau menghadapi orang yang jahil ya kita bertahan dengan dia, justru kita yang akan terikut menjadi jahil, jadi bodoh. Dan demikian juga yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu. Nah. Kemudian mithlu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu i'raduhu laisa dhullan ya huwa khunu'an. Ya, orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah, ketika beliau mengabaikan perbuatan orang yang jahil, ini tidak menyebabkan beliau terhina. Bahkan itu justru semakin mengangkat ya, derajatnya, kemuliaannya. Ya. Mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Ya, padahal beliau radhiyallahu anhu mampu untuk melakukannya. Ya. Beliau mampu untuk melakukannya. Tapi beliau tidak meladeni. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak meladeni orang jahil ini? Karena perintah Allah. Wa a'rid 'anil jahilin. Ya, abaikan, jangan pedulikan orang yang bodoh. Wal jahlu lahu ma'nayan. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al jahlu lahu ma'nayan. Bodoh itu ada dua maknanya. Ahaduhuma adamul ilmi bisyai'. Itu orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, tidak mengetahui, tidak tahu apa-apa. Yang kedua adalah as-safahu wa tatawul. Itu orang yang kurang ajar. Ya. Dia mungkin punya ilmu, punya pengetahuan, tapi kurang ajar. Ya. Wa minhu qaulu syair al-jahili, ya, yang menunjukkan hal ini itu perkataan syair di masa jahiliyah, ala la yajhalan ahadun alaina fanajhal fauqa jahlil jahilina. Jangan ya salah seorang pun berbuat kurang ajar kepada kami. Kalau tidak, maka kami akan membalasnya lebih kurang ajar lagi, ya, lebih parah lagi. Ini orang-orang jahiliyah. Ya. Dan sampai sekarang masih ada kan seperti itu. Ya. Yang bakore, ente bakore lebih parah yang kita mau baking pangan. Istilah seperti itu. Nah. Tapi dalam Islam, ya, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala ya, tuntun kita untuk melakukannya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak sama ya, yang baik dan yang buruk. Balaslah ya yang buruk itu dengan yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ini. Ketika kekurang ajaran itu dibalas dengan kebaikan, ya, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ya, balikkan hatinya. Yang semula dia kurang ajar, dia memusuhi kita, tapi karena dibalas dengan kebaikan, dengan kesabaran, akhirnya Allah Subhanahu wa taala balikkan hatinya menjadi cinta. Sehingga setelah itu dia jadi seperti ya, sahabat yang sangat dekat. Dan ini terbukti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang Quraisy yang ya begitu kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perlakuan yang baik, justru mereka menerima Islam dan menjadi orang-orang terdekat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang semula mereka adalah orang-orang yang bengis, yang kasar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum muslimin. Tapi karena ya, balasan
yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru dengan itu mereka menjadi orang-orang terdekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau syair tadi menunjukkan makna kejahilan itu adalah kekurang ajaran. Jangan kurang ajar patorang. Siapa yang kurang ajar maka orang mau balas dengan yang lebih kurang ajar lagi. Kalau istilahnya begitu. Tapi Islam mengajarkan kepada kita, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka dengan itu yang semula dia memusuhi itu bisa menjadi orang yang justru paling mencintai kita. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ucapan Allah, firman Allah. Allah Subhanahu Wa Taala pemilik hati. Dan hati seluruh manusia itu berada di antara dua jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Yuqallibu matasya. Allah Subhanahu Wa Taala membalikkan hati seorang itu kapan dia kehendaki. Jadi kata Syekhul Utsaimin rahimahullah taala, subhanallah, insanun bainaka wa bainahu adawah asa'i ilaika. Seorang yang dia memusuhimu, dia berbuat buruk kepadamu, idfa' billati hiya ahsan. Allah perintahkan untuk membalasnya dengan yang lebih baik. Fa idza dafa'ta billati hiya ahsan fa fawran ya'tika ats-tsawab wal jaza. Kalau engkau balas dengan kebaikan, maka segera Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang baik. Apa balasan yang baik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan? Pertama sudah jelas adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ka'annahu waliyun hamim. Dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan kita. Waliyun hamim, qaribun shadiqun fi ghayah. Itu teman yang paling akrab. Ma yakunu minas sadaqah wal qurb. Jadi kalau sudah disebut waliyun hamim, tidak ada lagi derajat persahabatan yang lebih tinggi daripada itu. Ini barangkali yang sudah masuk dalam kategori orang yang bersahabat, yang bersaudara. Mereka saling mengatakan dami damuk, mali maluk, irdi erduk. Itu berat untuk diterapkan sekarang. Darahku adalah darahmu, hartaku adalah hartamu, kehormatanku adalah kehormatanmu. Itsar itu ada pada mereka, selalu mendahulukan saudaranya. Dan ini zaman kita sekarang ini berat. Saat kita mendengar ada orang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, kita biasa saja. Kenapa? Karena kita tidak merasa bahwa kehormatan saudara kita itu adalah kehormatan kita. Tapi kalau kita merasa kita menjadikan kehormatan saudara kita itu adalah kehormatan kita juga, di saat ada orang yang menjatuhkan kehormatan saudaranya, langsung akan dia tegur. Begitu juga harta, mali maluk, hartaku adalah hartamu. Yang lebih banyak justru adalah hartamu adalah hartaku, hartaku bukan hartamu. Jadi kalau istilah lainnya selalu mana, tidak pernah napa. Paham ya? Mana artinya traktir dong minta. Tidak pernah napa mentraktir atau memberi. Kalau para sahabat dahulu, orang-orang saleh dahulu, itu yang mereka praktekkan. Nah itu juga adalah gambaran dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beriman itu laksana satu tubuh, kan? Kalau salah satu anggotanya sakit, maka yang lain akan mengeluh, merasakan sakit. Nah ini yang di zaman kita sekarang penting juga untuk selalu kita ingatkan persoalan ini. Karena salah satu kekuatan yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam itu adalah kekuatan ukhuwah, persaudaraan.
Setelah Nabi SAW membangun kekuatan akidah, kekuatan tauhid, ya, Nabi SAW membangun kekuatan ukhuwah, persaudaraan. Nabi SAW mempersaudarakan ya muhajirin dan ansar. Ya, dan syaitan laknatullah alaih, ya, salah satu misinya adalah membuat ya provokasi di kalangan orang-orang ahlut tauhid. Ya, dia memprovokasi supaya apa? Supaya ahlut tauhid itu selalu berpecah, selalu bertengkar, bermusuhan. Ini programnya syaitan. Maka kita berusaha jamaah sekalian, kalau ada sudah mulai terlihat bibit-bibit perpecahannya, jangan ikut dalamnya, jangan ikut menjadi kompor, ya. Tapi berusaha untuk ya memadamkan ya api-api perpecahan itu. Nah. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Sallallahu alaihi Muhammad. Fadhal. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di dalam Islam sebagaimana tadi kita sebutkan, keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang-orang jahil, oleh orang-orang yang kurang ajar, hendaklah dibalas dengan kebaikan. Ya. Karena dengan kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang besar untuk kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan ya, menjadikan dia ya orang yang mencintai kita. Namun Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala juga dalam penjelasan yang lain dalam kitab Tauhid, beliau menyebutkan bahwa orang yang sudah dikenal dengan keburukannya, ya, orang yang sudah dikenal dengan keburukannya dan perbuatan-perbuatan buruknya, sudah dikenal dengan kekurang ajarannya, maka yang seperti ini ya tidak dimaafkan. Ya, orang seperti itu tidak dimaafkan. Tapi kalau bisa diproses secara hukum, maka diproses secara hukum. Itu adalah bentuk menolong dia. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au madluman. Ya. Ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim, ya, atau yang terzalimi. Nah, para sahabat bertanya, kalau menolong, ya, membantu yang terzalimi kita sudah paham. Nah, bagaimana membantu ya orang-orang atau saudara kita yang zalim? Itu menghalangi dia dari perbuatan zalim tersebut. Nah, seperti ini orang yang sudah dikenal dia sering berbuat zalim, sering berbuat kurang ajar, ya maka ini tidak dimaafkan, tetapi ya diproses secara hukum. Ya. Kalau di masa kekhilafahan, ya dilaporkan kepada khalifah. Ya, kalau kita sekarang ya datang ke Polda, melapor di Polda, ya, ditangkap, diproses, ya sudah. Itu bagian dari memberikan pelajaran kepadanya dan menghalangi dia dari berbuat zalim, ya, berbuat keburukan. Nah. Falhasilu anna hadhihi al-ayah al-karimah khudhil afwa wa'mur bil 'urfi 'arid 'anil jahilin lamma tuliyat ala amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waqafa wa lam yabtish bir rajuli walam ya'khudhu ala jahlihi. Jadi kata beliau rahimahullah ta'ala, ayat ini itu surah Al-A'raf ayat 199, ya, berikanlah maaf, ya, perintahkanlah untuk melakukan kebaikan dan abaikan ya orang-orang yang jahil. Ketika dibacakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau langsung mengamalkannya. Beliau berhenti, tidak jadi memukul ya, orang yang kurang ajar tadi. Ya. Fayambaghi lana idza hasalat mithlu hadhihi al-umur kal ghadabi wal ghaidhi an natadhakkara kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam min ajli an nasira ala hadihima. Maka apabila menimpa kepada kita ya, perkara yang sama, hendaklah
ya kita segera mengingat kitab Allah Subhanahu wa taala, mengingat ya hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Supaya dalam setiap tindakan kita berjalan di atas Alkitab dan sunnah, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta la nadhil. Ya, supaya kita tidak tersesat. Fa inna man tamassaka bi hadiyillahi fa innallaha yaqul faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang berpegang teguh pada Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan, siapa yang mengikuti hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan dia pula tidak akan sengsara, dia tidak akan menderita. Juga yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, ya, sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Ramadan ya di depan mata kita adalah madrasah bagi kita untuk mentarbiyah diri kita, melatih ya kesabaran kita. Nah, salah satu orientasi daripada puasa Ramadan adalah untuk menundukkan ya nafsu kita, melatih kesabaran kita. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya katakan, ya, kalau ada orang yang mengajakmu berkelahi, dia mencelakmu, maka katakan aku sedang puasa. Itu untuk apa? Melatih kesabaran. Ya. Saya sedang puasa, lagi puasa. Ya, maka jangan melawan. Tapi jangan menunggu, tunggu sebentar supaya buka. Nah, jangan. Ya, berarti apa yang kita tahan di siang hari tadi ya cuma dipending saja. Ya, tidak ada kebaikan yang kita dapatkan kalau seperti itu. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله